Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh dan sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu, karena bersama dengan kami pagi ini sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah dipanggil pengecut. Apakah Anda suka dipanggil sebagai seorang pengecut? Firman Tuhan di dalam 2 Tawarik 36 ayat 13. Saya membaca dalam versi bahasa Malaysia. Raja Zedekiah memberontak terhadap Raja Nebukadnezar yang memaksa baginda bersumpah demi Allah bahwa baginda akan setia kepada Raja Nebukadnezar. Raja Zedekiah berdegil dan tidak mahu bertaubat serta kembali kepada Tuhan Allah Israel. Saudara, bacaan kita hari ini saya ambil di dalam buku Yeremia 38 ayat 14 sehingga 39, pasal 39 ayat 10. Ini merupakan kisah atau perbualan terakhir Raja Zedekiah dengan Nabi Yeremia sebelum tembok Yerusalem roboh. Bagaimana tembok Yerusalem itu boleh roboh? Ada sebuah ilustrasi. Dipanggil sebagai pengecut adalah makhluk besar bagi kebanyakan orang. Kita dididik untuk berusaha menjadi orang yang berani, yang tidak mudah menyerah, yang harus berjuang sekuat tenaga untuk berhasil. Karena itu pada saat ada rintangan yang pelik, lebih baik kita berusaha mati-matian dulu, baru kalah daripada menyerah sebelum berusaha sama sekali. Saudara, bagaimana pula dengan hal menurut perintah Tuhan? Dalam bacaan kita hari ini, menceritakan Raja Zedekiah, kelihatannya bersikap seperti itu. Dia memilih untuk tidak mendengarkan perintah Tuhan melalui Nabi Yeremia untuk menyerah kepada Raja Nebukadnezar. Sebagai Raja Yehuda, sebagai manusia, jika dia mengambil keputusan untuk menyerah sahaja, label pengecut akan melekat pada dirinya. Dia beranggapan lebih terhormat jika dia berusaha bertahan dan membiarkan Yerusalem musnah bersama dirinya. Dia tidak menuruti perintah Tuhan. Saudara, apa pengajaran untuk kita? Apa aplikasi? Seperti Zedekiah, salah satu halangan kita dalam mematuhi firman Tuhan dan mengikuti Tuhan ialah takut diejek sebagai pengecut oleh orang sekeliling kita. Mungkin sahabat, mungkin saudara. Contohnya seorang remaja atau pemuda takut dikatakan pengecut jika tidak ikut mencoba dadah. Maka dia melakukannya. Juga meskipun tahu Tuhan tidak berkenan akan hal itu. Seorang pekerja takut dikatakan pengecut jika tidak ikut berkomplot dengan sahabat-sahabat menyelewengkan uang syarikat. Maka dia pun melakukannya juga meski tahu akibatnya. Saudara, sebagai orang percaya, kita patut bertanya pada diri kita sendiri. Apakah kita memilih disebut sebagai pengecut tetapi berkenan kepada Tuhan, atau dipuji sebagai pemberani hanya sekejap, tetapi menanggung akibat buruknya dalam masa yang lama atau kekal? Saudara, itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita bahwa pemberani yang sejati ialah mereka yang berani mengikut Tuhan meskipun disebut sebagai pengecut. Saudara, inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Dia pasti memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk terus boleh mengikuti akan perintah Tuhan. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena Engkau mengingatkan kami sekali lagi untuk terus setia mengikuti akan perintah Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.